Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana ba'da. Allahumma ati Rasulillah nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'du. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan pengajian sore hari ini, malam hari ini, kita insyaallah akan melanjutkan bacaan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam babun fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Bab yang berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu hadis ke-13 ya. Hadis ke-13 ini agak panjang. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain. Qala radhiyallahu an. Ats-tsalits asyar an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israila annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqulu ya hadha ittaqillah wa da' ma tasna' fa innahu la yahillu laka thumma yalqahu minal ghadi wa huwa ala halihi fala yamna'uhu dzalika an yakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Falamma fa'alu dzalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Thumma qala lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum ila qawlihi fasiqun al-Maidah ayat 78 sampai 81. Thumma qala kalla wallahi la ta'murunna bil ma'rufi wala tanhawunna 'anil munkari wala ta'khudunna 'ala yadil zalimi wala ta'tirannahu 'alal haqqi atra wala taqsurunnahu 'alal haqqi qasra aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd thumma la yal'anannakum kama la'anahum. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadza lafzu Abi Dawud wa lafzu Tirmizi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma waqa'at banu Israila fil ma'asi nahathum ulama'uhum falam yantahu fajalasuhum fi majalisihim wa wakaluhum wa syarabuhum fa daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd wa la'anahum ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Fajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an faqala la walladhi nafsi biyadihi hatta ta'tiruhum 'alal haqqi atra. Qauluhu ta'tiruhum ay ta'tifuhum wa taqsiru wa la taqsurunnahu ay la tahbisunnahu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini sanadnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dan disayangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu punya kelebihan. Kelebihan beliau itu adalah kelebihan bacaan Al-Qur'annya. Dia kalau baca Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu baru turun. Dan Rasulullah sering minta diperdengarkan bacaan Al-Quran oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah sebagai seorang sahabat dia berkata, aqra'u 'alaika wa 'alaikal unzil. Wahai Rasulullah, apakah aku bacakan Al-Quran di hadapanmu sementara Al-Quran itu diturunkan kepadamu, wahai Rasulullah? Ini sahabat tawaduknya, hormatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap dia diperintahkan untuk membacakan Al-Quran di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika dibacakanlah surah An-Nisa oleh Abdullah ibnu Mas'ud di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang awalnya ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya. Itu ayatnya 176 atau 186 ya. An-Nisa. Coba ambil Quran 176 atau 186. Jumlah ayatnya An-Nisa. Jumlah surah An-Nisa ayatnya. Buka An-Nisa awalnya. Jumlah ayatnya berapa jumlah ayatnya? 176 atau 186? 176 ya. 176 ya. Sudah. Makasih Ferry, makasih. 176. Dibaca oleh Abdullah ibnu Mas'ud sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Fakaifa idza ji'na, dan bagaimana jika kami datangkan, kata Allah, min kulli ummatin bi syahid, untuk setiap umat itu saksi. Jadi setiap umat nanti itu ada saksinya bahwa risalah Allah telah disampaikan oleh nabi masing-masing. Waji'na bika, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad ala haula'i syahida, menjadi saksi untuk seluruh umat manusia. Berat. Tanggung jawab berat, sangat besar tanggung jawab itu. Karena apa? Kalau nabi-nabi sebelumnya hanya menjadi saksi untuk umatnya, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi untuk seluruh umat. Maka Rasulullah katakan kepada Abdullah ibnu Mas'ud, hasbuk, cukup. Kenapa? Rasulullah tersentuh dengan ayat ini, diingatkan beliau tentang tanggung jawabnya yang besar. Ini salah satu contoh. Ya, salah satu contoh Abdullah ibnu Mas'ud membacakan hadis Nabi kita Muhammad, membacakan ayat Al-Quran di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara fisik Abdullah ibnu Mas'ud ini sangat kurus. Ya. Satu ketika dia naik ke pohon, kemudian para betisnya, Rasulullah bilang, wahai para sahabatku, kenapa kalian tertawa? Ini katanya Abdullah ibnu Mas'ud, betisnya kecil betul. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tahu ya,
dengan betisnya yang kecil ini dia akan lebih cepat masuk surga. Masya Allah. Ya. Jadi kelebihan orang bukan dilihat dari fisiknya. Bukan dilihat dari fisiknya. Fisik apapun bentuknya semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini meriwayatkan yaitu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israil annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqulu ma hadha aw ya hadha ittaqillah wa da' ma tasna'. Pertama yang masuk kekurangan, artinya di dalam pelaksanaan ajaran Allah di kalangan Bani Israel, yaitu orang laki-laki. Dia berilmu, orang lain, berjumpa dengan orang lain, berbuat maksiat, berbuat kesalahan. Maka dia negur, ittaqillah. Kepada Allah, wada' ma tasna'. Tinggalkan apa yang kau laksanakan. Fa innahu la yahillu laka, enggak boleh. Yang berilmu melakukan maksiat. Thumma yalqahu minal ghad wa huwa alim. Lagi dia masih tetap melakukan maksiat tersebut, tapi dia tidak fala yamna'uhu dzalik. Biarkan. Akhirnya apa? Ayyakuna na'uhu dzalika an yakuna akilahu wa syar'a. Jadi temannya dia Pak, teman makannya, teman minumnya, ya, teman ngobrolnya. Artinya apa? Dia hanyut. Temannya itu orang yang kesalahan atau orang yang kita kenal namanya, tegur. Itu kewajiban kita. Dia laksanakan, alhamdulillah. Tidak laksanakan, tegur lagi. Kalau umpamanya dia tetap saja membandel, bergaul, temani. Kalau kita temani berarti kita batannya, kelakuannya. Karena orangnya bukan kelakuannya. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia mendapatkan hidayah. Jadi kita bersikap kepada seseorang itu bukan karena orangnya, tapi karena perbuatannya. Kita bergaul dengan seseorang karena dia itu orang baik, perbuatannya baik. Kita tidak mau bergaul dengan seseorang karena perbuatannya tidak baik. Tapi tetap ada haknya. Dia sebagai seorang muslim ada haknya. Dia sebagai seorang muslim ada haknya. Kalau kita bertemu mengucapkan salam. Kalau dia sakit, dia jenguk. Kalau ada keluarganya musibah, mengalami musibah, ditakziah, meninggal dunia, takziah. Kalau dia minta doa, didoakan. Dia minta nasihat, nasihati. Kalau dia ngundang, datang. Selama undangannya itu acaranya tidak ada maksiat. Jadi penyikapan itu bukan karena dia orang itu, individu bukan, tapi karena perbuatannya. Jadi kalau kita menegur seseorang, menasihati seseorang, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, bukan kita menebar kebencian, bukan. Kebencian kita bukan terhadap orangnya, bukan, tapi terhadap perbuatannya. Karena apa? Ini akan berefek, berdampak
Bukan kepada dia pribadi, kepada lingkungannya. Kepada lingkungannya. Jadi keesokan harinya dia biarkan, dia tidak, ini kan justru dia menjadi menemaninya makan, menemaninya minum, menemaninya ngobrol, kungku, ya, ngerumpi dan lain sebagainya. Nah karena itu terus menerus berlaku menjadi kebiasaan, akhirnya apa? Doroballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Akhirnya hatinya semua ditutup. Gelap sudah. Kalau sudah gelap hati, apapun dia lakukan. Tidak dia lihat halal atau tidak. Boleh atau tidak. Udah ketutup hatinya. Kalau mata hati ketutup, mata kepala pasti ketutup. Mata kepala ini kan yang lahiriah saja. Kalau mata hati itu melihat lebih jauh. Melihat lebih jauh, memandang lebih jauh, memandang lebih kuat. Jadi kalau hati sudah ditutup, berarti mata hatinya ditutup. Kalau orang mata hatinya tertutup, maka mata kepalanya ditutup. Kalau itu sudah terjadi, apa? Maka inilah yang menjadi satu kenyataan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, lu'inal ladzina kafaru. Dilaknat. Kalau dilaknat artinya apa? Dijauhi dari rahmat. Allah sudah tidak sayang. Kasih sayang Allah itu mencakup semua makhluk tanpa terkecuali. Bukan hanya manusia, hewan pun mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan rahmat dari 100 itu hanya 1 di dunia ini. Sisanya 99 nanti di akhirat. Yang 1 ini mencakup semuanya. Termasuk hewan. Bapak-bapak, dulu di Jakarta itu orang masing-masing pekarangannya masih luas. Banyak yang miara ayam. Miara ayam. Saya menyaksikan. Kalau induk ayam itu sedang membawa anak-anak yang kecil, coba ganggu anaknya. Ibunya akan marah. Induknya akan marah. Dikejar. Dulu kami masih kecil itu suka ganggu ayam gitu. Anak ayam kita ganggu. Dikejar oleh induknya, oleh ibunya. Kenapa? Rasa kasih sayang kepada anaknya dibela. Kalau turun hujan, dulu ke ayam itu nggak ada kandangnya, tidur di samping rumah, atau yang tidak punya anak itu tidurnya di dahan-dahan pohon, cabang pohon. Dulu Jakarta begitu, masih banyak pohon. Kalau turun hujan, induk ayam itu punya anak masih kecil-kecil, itu dibekap di bawah sayapnya. Supaya apa? Dia terlindungi dari udara dingin. Itu tanda kasih sayang induk ayam kepada anaknya. Apakah itu terjadi kebetulan? Tidak terjadi kebetulan. Tidak ada di dunia ini kebetulan. Tidak ada di dunia kebetulan. Ayam itu makhluk Allah. Ayam itu makhluk Allah. Bapak-bapak perhatikan. Semut sedang berjalan. Kalau berpapasan, ketemu tuh berhenti dulu sebentar. Ketemu itu di berpapasan dari arah yang berlawanan, itu berhenti dahulu. Apa? Itu kasih sayang. Banyak contohnya. Jadi orang kalau sudah dilaknat oleh Allah, sudah tidak dapat rahmat. Na'udzubillah. Kalau orang hidup tidak ada rahmat dari Allah, tidak ada kebahagiaan, tidak akan ada ketenangan. Tidak akan ada ketenangan, tidak akan ada kenyamanan. Terus gaduh, apakah rumah tangganya, apakah masyarakatnya. Ini dicontohkan dan dijelaskan
oleh Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru. Dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel ala lisani Daud. Ya. Dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Daud wa Isa bin Maryam. Dua-duanya ini nabi dari Bani Israel. Nabi dari kalangan Bani Israel yang pertama Nabi Musa alaihissalam, yang terakhir Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang pertama Nabi Musa, yang terakhir Nabi Isa. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Apa sebabnya? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ini disebabkan karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Agama ini memberi batas dan rambu, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang tidak halal. Makanan kita hidup perlu makan, manusia hidup perlu makan, dibatasi. Mana makanan yang halal? Mana yang halalan thayyibah, halal dan baik. Ada halal tapi tidak baik. Kita adalah halalan thayyibah, halal dan baik. Dibatasi ada. Ada hewan-hewan yang kita boleh memanfaatkan, bisa kita makan dagingnya. Hewan yang mana? Dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka itu tidak menegakkan nahi munkar. Amar ma'ruf gampang. Oh, ngajak orang sholat itu gampang. Tapi kalau sudah masuk kepada nahi munkar, di situ ada kepentingan orang-orang tertentu. Kemaksiatan. Nyata. Amar ma'ruf gampang, oh ayo sholat. Gampang itu. Yang siap, ya, yang hatinya terketuk, dia akan melaksanakan. Tapi giliran masuk kepada nahi munkar, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, bertentangan dengan agama, ini tidak boleh. Di situ ada orang punya kepentingan. Dan pasti orang yang kepentingan itu ada yang bereaksi. Kalau yang positif, alhamdulillah, kadang-kadang ada yang bereaksi negatif. Dibuatlah bermacam-macam alasan. Ini Allah yang berfirman. Dan ini terjadi di umat-umat sebelumnya. Manusia ini pada dasarnya sama kok. Manusia ini pada dasarnya sama, karakternya sama. Dan Allah maha tahu, maha tahu. Yang tahu luar dalam manusia itu hanya Allah. Maka selengkap-lengkapnya dan sesempurna-sempurna hukumlah hukum Allah. Tidak ada kepentingan manusia, tidak ada. Nah, ini sebabnya mereka dilaknatkan. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka sudah tidak menghiraukan lagi terhadap kemunkaran. Sudah, masing-masing. Oh, itu kan urusan pribadi. Oh, jangan intervensi. Bermacam-macam alasan yang dibuat-buat. Yang kadang-kadang alasan itu dilegalkan dan disistemkan. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Itu sejelek-jeleknya yang mereka lakukan. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum. Kamu saksikan banyak di antara mereka ya, loyal kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Membiarkan dia biarin aja. Walaupun itu saudaranya, walaupun itu orang dia biarkan. Tidak boleh, tidak boleh. Minimal ingkar hati kita. Minimal kita mengingkar dengan hati kita. Kalau dengan tangan kita tidak bisa, dengan lisan juga kita tidak bisa, maka minimal hati. Artinya apa? Jangan temanin, jangan bergaul, jangan ikut dengan dia. Sudah, diam aja.
Serahkan kepada Allah. Itu adhaful iman. Ini iman yang paling lemah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Fa illam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran dan dia tahu itu kemunkaran, falyughayyirhu, maka dia harus rubah dengan apa? Biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuatannya. Apa kekuatan yang bisa? Kekuasaan, tangan, kekuatan. Kalau tidak bisa, tidak kuasa, fabilisani, sampaikan secara lisan. Sampaikan, nasihati dengan sebaik-baiknya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, berserulah kepada Allah, ke jalan Allah, berdakwalah billati hiya ahsan. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan bijak, dengan kita menyampaikan ya argumen-argumen yang bersumber dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah hasanah, dengan tausiah yang baik, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau terjadi diskusi atau terpaksa berdebat, berdebatlah dengan etika. Jangan berdebat kusir, ya, tapi berdebat dengan etika. Ya, dia siapapun yang dia ternyata berada pada pihak yang benar, ikuti. Apakah dia lebih muda? Apakah dia lebih rendah status sosialnya? Yang memang betul-betul alal haq, berada dalam kebenaran, itu yang harus diikuti. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, aku berdebat dengan seseorang kecuali aku menginginkan kebenaran itu ada pada dirinya. Itu tawaduknya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tawaduknya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau itu dikatakan sebagai mujaddid abad kedua Hijriyah. Ya, yang Allah takdirkan beliau itu sebagai mujaddid, sebagai orang yang mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalla wallahi la ta'murunna bil ma'ruf." Kalian harus laksanakan amar ma'ruf, wala tanhawunna 'anil munkar, dan nahi munkar. Ini perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ta'khudunna 'ala yadil zalim, dan cegah orang-orang zalim untuk tidak terus melakukan kezaliman. Wala ta'tirunnahu 'alal haqqi atra, dan engkau batasi, jangan sampai mereka melampaui batas-batas rambu-rambu Allah. Wala taqsurunal haqqi qasra, ya, jadi dijaga betul supaya mereka itu jangan melampaui batas. Aula yadribannallahu biqulubi ba'dikum ala ba'd, atau Allah tutup hati-hati kalian. Sudah ditutup hati, maka kalau sudah ditutup mata hati, mata kepala akan tertutup. Tidak bisa lagi melihat yang hak dan melihat yang batil. Tapi yang berjuru terjadilah kebalikannya. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tetaskan sampai akhir hadis. Tsumma layal anannakum kama la'anahum. Nah, kemudian Allah melaknat kalian sebagaimana telah melaknat Bani Israel. Ya, sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk
orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, minimal di lingkungan kita, sesama kita. Ya, salah satu komitmen orang yang bersahabat, bersaudara harus siap saling mengingatkan, saling bertausiah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya, ini untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qasba' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'afina fi abdanina, Allahumma 'afina fi asma'ina, Allahumma 'afina fi absarina. Allahumma inna nas'aluka shihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an mubaraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.